Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fi kitabil karim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Sadaqallahul azim. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, patutlah kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini kita semua bisa beribadah sholat subuh berjamaah dengan tenang dan khusyuk. Mudah-mudahan akan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk kita semua ajaran yang diridhoi Allah, yaitu dinul Islam, agama Islam. Harapan kita semua jika sewaktu-waktu Allah Ta'ala memanggil kita semua dipanggil dalam keadaan iman Islam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal sedoyo nggih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kesehatan kita semua kita syukuri dengan cara beribadah dan mencari ilmu. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan Arba'in Nawawi ada guna dan manfaatnya dan bisa kita amalkan bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang kemarin belum selesai hadis yang ke-25, yang mana hadis yang ke-25 itu diceritakan dari sahabat Abu Dharin, yang mana sahabat Abu Dharin ini berkeluh kesah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang mana keluh kesahnya yaitu dia ini tidak bisa beramal seperti orang-orang yang kaya, karena orang-orang kaya itu bisa ibadah sosial dengan kekayaannya. Apa ibadah sosial kekayaannya? Satu, dia bisa zakat. Dengan zakat dia bisa mengentaskan yang miskin menjadi kaya. Ngoten kan ibadah sosial ngoten. Begitu juga dia itu tidak bisa misalkan setelah dia menunaikan zakat, kan masih lebih uangnya itu, dia itu kepingin membantu misalnya masjid yang perlu bantuan bangunan, misalnya sekolah yang butuh batu bangunan, ataupun jalan yang di depan rumahnya yang butuh bantuan, dia kepingin iso ngono. Akan tetapi sahabat Abu Dharin ini tidak bisa. Makanya sama Kanjeng Nabi diberi solusi. Apa solusi, Bu? Halo, oh ibu-ibu. Oke, apa jalan keluarnya? Sahabat Abu Dharin ini sebagai penggantimu, kamu ini memang gak bisa sodako, entah itu zakat, entah itu kepingin membantu mbok rondo atau kepingin membantu anak yatim piatu, kamu gak bisa. Ini aja tak kayak coro, yaitu setiap bacaan tasbih ini adalah ibadah. Wa kulli takbiratin shadaqah, yaitu membaca Allahu Akbar ini adalah shadaqah. Begitu juga membaca Alhamdulillah ini adalah shadaqah. Wa kullu tahlilatin shadaqatan, begitu juga membaca la ilaha illallah itu adalah shadaqah. Wa amri bil ma'ruf shadaqatan, begitu juga kamu wahai sahabat Abu Dharin memerintahkan yang kebagusan itu juga shadaqah. Jadi misalnya ngajak-ngajak perkara yang baik, ini kan amar ma'ruf. Begitu juga nahi munkar, ojo sampai kang lakoni iki misalnya. Nah, itu juga shadaqah.
sedekah. Bahkan yang lebih ekstrim lagi yaitu kita menggauli istri kita. Ini termasuk sedekah sosial. Nggih napa mboten? Lah nggih makane sampai di grup Magadir itu ono lagu baru sebulan diriku ditinggalkan. Kan ngono kan? Elingan biar lagune Magadir. Saulan iki wis ditinggal istri. Diriku kesepian. Lho, lah niku tiange. Sampai dilakono koyo ngono di Magadir. Elingan biar lagune. Lagu lawas iku malah diangen-angen masyaallah. Sing jomblo-jomblo iku ngene, ya ngono iku ngene kadane. Cuma alhamdulillah sahabat kita jamaah kita kuat. Walaupun hampir pirang bulan manis. Nah, seperti ini Bu. Dan alhamdulillah itu diberi solusi sahabat Abu Dharin. Misalnya memang kamu itu tidak bisa sedekah karena kamu tidak mempunyai harta dan lain sebagainya, cukup kamu bacalah ini. Nah, seperti itu. Dan yang kaya juga seperti itu, karena dia itu mempunyai kelebihan harta ya seperti itu. Dan misalkan yang kaya ini membaca seperti ini, kira-kira saged ngomong moco tasbih, moco tahlil, moco takbir, saged ngomong mboten? Ya otomatis iso. Lah kan seperti itu. Begitu juga yang miskin juga seperti itu. Nah, jadi bisa dibuat untuk ibadah sosial itu kepada orang-orang yang hidup, kepada ibu kita kira-kira iso. Misalkan ibu kita ini sudah meninggal dunia, ya nopo, sakit dan makanya di sarahnya ini diceritakan ketika sahabat Ubadah bin Somit ini pergi untuk diperintahkan Nabi untuk jihad. Ketika dia selesai jihad menemui ibunya meninggal dunia. Terus sahabat Ubadah bin Somit ini bertanya, wahai Kanjeng Nabi, ibu saya telah meninggal dunia. Ini ummi tuwfiyat. Jadi hadis itu ini sesungguhnya ibu saya telah meninggal dunia ketika kamu suruh berjihad. Apakah saya bisa bersedekah untuk atas nama ibu saya? Jawabannya Kanjeng Nabi bisa. Akhirnya naam apa ya apa? Saged itu naam nggih. Naam nggih. Apa kira-kira sedekah saya wahai Kanjeng Nabi? Yaitu menyirami kuburan ibumu. Dengan siraman itu membuat ibumu itu, misalkan ibumu itu disiksa di alam kubur, dengan siraman anaknya yang soleh ini kira-kira apa? Mengurangi apa enggak? Menambah siksa? Ya nopo? Kan mengurangi. Nah, dengan seperti itu akhirnya sahabat Ubadah bin Somit, karena dia juga termasuk sahabat yang kaya, yang gawe sumur borai. Ya, wis gak usah nggih sumur-sumuran sing gawe ngono, sumur bor lah enak iki. Gawe wong-wong sekitare, ibuku lek misale butuh banyu gawe ndodok, ya dulu sumur. Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Bahkan di hadis yang lain Kanjeng Nabi niku dawuh. Jadi setiap orang yang meninggal itu diibaratkan seperti tenggelam di sungai yang dalam, dan dia ketika menemukan bahan-bahan untuk dia minta pertolongan, wis pokok dia cakelan wis. Jadi makanya walaupun seperti itu, seperti di air di
Dulu ketika kami masih kecil, setelah remaja umur 14, sekitar belakang kita jenenge kali Gauri dulu itu jernih sekali dan kelihatannya itu tenang. Tiba ini lagi lepon jilat guru, coba ruliman gantong ini, itu berbahaya. Ngerti yang gantongnya dengan? Nah, seperti itu. Yaitu seperti itu, diibaratkan seperti itu. Dan ketika itu kawan kami itu kedelok tenggelam. Ya apa caranya? Ya siki koncone iki golekno kayu-kayu apa ya seperti itu. Nah, ya seperti itu orang yang meninggal dunia. Nah, dengan bantuan doa kita dan istighfar kita, itu yang dibutuhkan pada orang-orang yang telah meninggal dunia. Alhamdulillah di masjid kita semua itu sudah kita lakukan. Alhamdulillah. Jadi gak usah menunggu orang tua kita meninggal dunia, gak usah menunggu saudara kita meninggal dunia. Ya setiap malam Jumat wis didongakno wae. Nah seperti itu, alhamdulillah. Yang terakhir, sahabat Nabi ini Abu Dzar ini masih bertanya, ayati ahaduna syahwatahu wa yaqulahu fiha ajrun. Kanjeng Nabi, sampeyan iki ya nopo? Lah aku iki lek menggauli istriku kok oleh pahala. Jawabannya Kanjeng Nabi, qala ara'aitum law wada'a fi haramin kana alaihi wisrun. Misale lek sampeyan syahwat sampeyan iki memuncak terus mari ngono gak ono sing gawe panggene ana ide Kalisari. Piye? Apakah ngono iku oleh dosa? Jawabane sahabat na'am. Napa na'am iki? Nggih. Fakadzalika idza wada'a fil halali kana lahu ajrun. Begitu juga kalau syahwatmu, keinginanmu yang sangat memuncak itu disalurkan kepada yang barang yang halal, yaitu kepada istri kita, maka seperti itu juga berpahala. Makanya ngapunten, sunnah Kanjeng Nabi meletakkan syahwat kita kepada istri kita oleh pahala apa mboten? Halo? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pahala nggih. Itu sangat luar biasa. Sunnah yang remeh dan enak, masya Allah, tibano pahalane gede pun. Rawahu Muslim hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi a'lamaka wa na'rifu bihi nawaka warzuqna balawatan nabiyyin wa sunnataina bi malaikatil muqarrabin wa akrimna bi nuril ilmi wal fahmi wa akhrujna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.